Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. وحجة على الخلائق أجمعين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga di waktu subuh ini berkat pertolongan Allah, berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla, kemudian berkat mujahadah kita, akhirnya kita bisa menambah amal soleh kita sebagai bekal untuk meraih ridha Allah, meraih rahmat Allah, meraih ampunannya dan surganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan menerima amal-amal ibadah kita yang kita upayakan hanya kita persembahkan untuk Allah, karena kita punya keyakinan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dan ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di waktu pagi yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah Juz Amma, surah Juz Amma. InsyaAllah akan kita awali mengkaji surah Abasa. Namun sebelumnya saya ingin menyisipkan dalam muqaddimah ini. Pertama tentang kedudukan Al-Quranul Karim bagi seorang muslim atau dalam hidup seorang muslim. Al-Quran itu ibarat ruh atau ibarat nyawa. Seseorang itu akan menjadi muslim sejati ketika Al-Quran ini diserap, ya, akidahnya, ibadahnya, akhlak dan adabnya. Sekaligus Al-Quran ini keberadaannya setelah diturunkan oleh Allah, dan Allah beri jaminan Al-Quran ini akan tetap dijaga, ya. Al-Quran ini membelah umat manusia menjadi mukmin dan kafir. Orang-orang yang beriman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia wajib mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang tidak mengimani Al-Quran itu firman Allah atau kitabullah, tidak mungkin dia mukmin. Karena rukun iman itu salah satunya adalah al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Sekaligus Al-Quran ini nanti di akhirat membelah orang menjadi as-su'ada wal ashqiya, orang-orang bahagia dan celaka. Tidak mungkin ada di akhirat nanti orang yang berbahagia, beruntung, menjadi penghuni surga, sementara di dunia dia tidak beriman dan tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Sekaligus tentunya puncaknya adalah membelah ahlul jannah dengan ahlul nar. Tidak mungkin ada orang yang mencampakkan Al-Quran, orang yang tidak percaya terhadap Al-Quranul Karim, kemudian min ahlil jannah. Itu tidak mungkin. Ini yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Satu-satunya kitab yang apabila dibaca secara lafziyah itu sudah menjanjikan ganjaran per huruf. Maka mari kita kembalikan keagungan Al-Quran kepada posisi yang semestinya. Mudah-mudahan majelis kita kecil-kecilan ini, ya, menuju ke sana. Kita punya kajian sebulan sekali. Nanti setelah di rumah mudah-mudahan tiap hari kita baca Al-Quran, kita gali kandungan Al-Quran, dan semoga pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang mulia dengan sebab Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin.
Berikutnya baru saja kita memasuki tahun 1447 Hijriah ya. Saya ingin menyuguhkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti, tidak mengganggu orang muslim yang lain. Atau dengan kata lain, orang Islam sejati itulah orang yang bisa menjaga lidah dan tangannya untuk tidak menyakiti dan mengganggu saudaranya sama muslim, bahkan orang lain secara umum. Wal muhajiru man hajara amma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dari Makkah ke Madinah atas perintah Allah, itu namanya hijratul makan. Istilahnya hijratul makan. Meninggalkan tempat yang waktu itu dikuasai oleh orang kafir sehingga tidak ada ruang untuk ibadah, menuju tempat yang memberikan peluang kebebasan dan kelonggaran untuk beribadah. Itu dikenal dengan hijratul makan. Anak kira Rawalumbu ini tidak punya alasan kita hijrah. Ya. Alhamdulillah, wilayah kita ini wilayah baik-baik, bukan wilayah mesum, bukan sarang maksiat. Alhamdulillah. Berarti tidak ada alasan hijrah dalam arti meninggalkan Rawalumbu ke tempat lain. Ya, nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang ngajak hijrah nggak usah di ini ya. Kecuali hijrah pulang kampung terpaksa, anak tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau dalam arti hijratul makan, tempat kita ini sudah kondusif, ada ruang yang sangat luas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi istilah hijratul amal. Tadi dalilnya muttafaqun alaih hadis tersebut ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah menuju yang diridhoi oleh Allah. Ini saya kira setiap orang punya urusan dengan hijrah jenis ini, karena kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus kita sempurnakan. Kita tinggalkan yang tidak baik menuju yang baik, kita tinggalkan hidup yang acak-acakan gak karu-karuan, kita hijrah menuju hidup Islami, hidup yang ditata berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, mulai dari masalah yang terbesar sampai masalah-masalah kecil. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di tahun 1447 Hijriah ini ada peningkatan pesat dalam Islam kita, dalam iman kita ya. Kita upayakan tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu saja pengantarnya, kita akan masuk ke materi pokok, yaitu surah Abasa wa Tawalla. Bismillah. Ana awali dengan tilawah beberapa ayat, kemudian nanti kita tadabburi ayat ini merujuk kepada tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kalau di wakaf ya, di ayat pertama. Kalau kita wasal,
Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Baik, kita coba sampai di situ. Nanti kalau waktunya masih ada kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Bismillah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Tafsiru surati Abasa. Tafsir surah Abasa wahia Makkiyah. Surah ini Makkiyah. Surah-surah Juz Amma itu sebagian besarnya ya adalah surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah itu kalau ditilik kandungannya, mazmunnya, itu berisi tentang hal-hal yang sangat pokok. Tentang tauhid, tentang kenabian dan tentang akhirat. Nah, itu jemaah sekalian kandungan pokok tentang kandungan pokok surah-surah Makkiyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena kedatangan orang buta. Baik. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak ahli tafsir, beliau mengatakan bahwa tidak hanya satu ahli tafsir yang mengatakan bahwa sababun nuzul ayat ini atau surah ini, sebab turunnya surah Abasa ini adalah ketika Rasulullah SAW sedang fokus berdakwah terhadap tokoh-tokoh Quraisy. Ada yang menyebutkan Rasulullah sedang fokus menghadapi salah satu tokoh besar yang diharapkan masuk Islam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah ini sedang mendakwai tokoh-tokoh. Ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya. Jadi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ini adalah tokoh-tokoh Quraisy, diharapkan mereka itu mau masuk Islam. Karena tokoh itu kalau masuk Islam biasanya membawa pengaruh besar. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang fokus berdakwah itu, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Maktum itu adalah tunanetra. Jadi dia tidak tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang fokus mendakwai tokoh-tokoh kafir Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang berkenan dengan kehadiran Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya wajar banget jemaskan, wajar. Ya. Kita juga, saya kira ini persoalannya wajar banget.
Tapi Allah tabaraka wa taala tidak menghendaki itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan ya, kita itu misalnya kalau sedang asik sedang fokus berbicara dengan seseorang. Itu kalau orang yang beradab datang, tidak mungkin dia mendekat. Dia pasti nunggu. Ya kan? Itu yang dilakukan. Nah, ini yang datang ini seorang orang laki-laki tunanetra, tidak tahu bahwa Rasulullah sedang. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi itu hal yang wajar. Abdullah ibnu Imam Maktum juga tidak bisa kita salahkan, bahkan beliau tidak melihat. Tapi sekali lagi inilah ya yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, bermuka masam, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegurannya halus. Karena yang ditegur ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling takut kepada Allah, hamba yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah. Maka cara negurnya pun halus. Bandingkan dengan ayat tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Itu keras banget, karena memang yang ditegur inilah musuh Allah, musuh Rasulullah dan musuh Islam. Ya. Di sini halus karena diposisikan sebagai orang ketiga. Abasa wa tawalla, itu kalau kita ngerti bahasa Arab itu tidak ditunjuk istilahnya. Dia bermuka masam dan berpaling. Siapa? Yang fa'ilnya ini siapa? Yang bermuka masam dan berpaling ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang di satu sisi dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Apa korelasinya dengan ayat ini? Jadi akhlak yang agung yang menghiasi pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang tempaan Allah. Rasulullah itu ditempa oleh Allah sehingga mengorbit menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang luar biasa. Buktinya Rasulullah melakukan hal yang menurut ukuran orang biasa itu wajar banget, tapi Allah tidak menginginkan itu terulang kembali, ditegur. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penuturan sahabat, di antaranya Jarir radhiyallahu anhu. Beliau itu orang yang sangat ramah, yang murah senyum. Jarir radhiyallahu anhu mengatakan, berbagi pengalamannya dengan kita, semenjak saya masuk Islam, Rasulullah itu tidak pernah menghalangi dirinya dari, dan setiap melihat aku selalu senyum. Jadi ini aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti ini sifatnya. Ini sekali lagi tadi antum bisa bayangkan, itu hal yang wajar banget. Aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat ramah. Ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menjelaskan tentang gaya tertawanya Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak sampai langit-langit mulutnya itu terlihat. Yang paling sering beliau lakukan adalah senyum. Beliau juga yang mengajarkan kepada umatnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu ya yang kamu berikan kepada saudaramu di saat kamu ketemu itu sedekah. Beliau juga yang mengajarkan kepada kita, jangan kamu remehkan kemakrufan sekecil apapun, meskipun bentuknya itu hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu saudaramu. Ya. Jadi ini kalau dipenggal ikhwatal iman gak utuh riwayatnya ya, itu bisa menimbulkan kesan Rasulullah itu tidak ramah minimal. Rasulullah bermuka masam ketika datang Abdullah bin Maktum, dipotong sampai di situ, tidak diceritakan secara utuh, bisa menimbulkan satu gambaran yang tidak baik tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, sebab turunnya ayat-ayat ini yang mulia ini adalah ada laki-laki dari kalangan orang beriman yang tunanetra datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya dan ingin belajar darinya. Ya.
Baik. Kemudian ada juga orang-orang yang telah datang dari kalangan orang-orang pembesar, orang-orang kaya, ya. Sementara Rasulullah itu sangat menginginkan, sangat berharap orang-orang besar ini berkenan menerima dakwah beliau. Melalui beliau lebih lebih condong melayani orang-orang besar ini. Ya. Di sini disebutkan secara global. Kalau antum merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, di situ ada riwayat-riwayat siapa yang didakwai oleh Rasulullah. Ya, di antaranya ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Ya. Beliau lebih condong kepada orang-orang kaya tadi dan kurang berkenan dengan kehadiran Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Padahal orang ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, orang yang haus ilmu. Beliau radhiyallahu an itu ingin mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekumpulan orang-orang besar, ya, yang dalam masyarakatnya itu memiliki kelas yang tinggi. Ada laki-laki buta, ini orang biasa. Tapi dia punya minat, punya keinginan untuk belajar. Kalau di dunia dakwah, ya, dunia dakwah mestinya, ya, orang-orang yang tidak membutuhkan, orang-orang yang sombong, yang tidak siap itu, mestinya kalah dengan satu orang yang benar-benar punya niat belajar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'atabahu Allah bihadzal itabil latif, maka Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang lembut ini. Lembut tegurannya, ya. Abasa wa tawalla. Tayyib. Faqala, maka Allah berfirman, abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam. Bermuka masam, ya. Abasa itu fi wajhihi. Wa tawalla fi badanihi. Abasa ini adanya di muka, bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. Ya, berpaling. Kadang-kadang orang itu berpaling cuman memalingkan mukanya, atau kadang-kadang memang berpaling seluruh badannya. Ya, atau lebih parah lagi, kadang-kadang kalau ketemu di jalan dia apa? Berbelok, nyari jalan yang lain supaya tidak ketemu. Itu kadang-kadang ada loh. Padahal sesama muslim itu saudara. Luqman Al-Hakim ketika mendidik anaknya, mendidik akhlak, wala tusair khaddaka, jangan kamu palingkan mukamu atau pipimu. Kalau ketemu orang itu muliakan orang yang kamu, hadapkan wajahmu, dengar baik-baik apa yang dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan salam, kita balas dengan salam yang lebih baik daripada yang kita terima. Allahu Akbar. Jangan meremehkan hal-hal kecil seperti ini. Kita itu kalau hidup di suatu lingkungan rukun seperti ini, sunnah Nabi, ajaran Quran, ajaran Islam ini diterapkan kayak di surga. Ya, benar. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu, sebelum kita mengharap mudah-mudahan nanti kita dijadikan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah min ahlil jannah, sebenarnya kita itu latihan menjadi ahlul jannah. Ya, hidup kita ini sebenarnya sebagai orang-orang beriman itu, ya, kita dilatih untuk menjadi orang yang layak nanti ditempatkan di surga. Di surga itu disteril dari ucapan-ucapan dosa. Bohong itu tidak ada. Maka seharusnya ketika kita di dunia ini berlatih menjadi orang yang jujur. Nah, jangan kita ini pembohong, omongan namanya lisan kita ini kotor. Tapi kita berharap ditempatkan di tempat yang suci, tempat yang nggak klop. Ya. Kita kepingin menjadi ahlul jannah, maka biasakanlah kita itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Karena sombong itu, orang yang sombong itu tidak layak bertempat di sana. Iya, penghuni surga itu mutaqabilin, begitu Allah. Berhadap-hadapan, akur, damai, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, tidak ada permusuhan, sudah dilenyapkan oleh Allah. Nah, kalau di dunia ini kita hidup, kita ini hati kita kotor, sombong iya,
iri dengki iya, pendendam iya, kemudian mengharap menjadi penghuni surga, itu nggak klop. Nggak klop. Surga itu dinyatakan qilan salaman salama. Orang-orang ahlul jannah itu kalau ketemu itu masya Allah ramah, saling mengucapkan salam. Maka salam yang diajarkan, salam syar'i ya, assalamualaikum, itu adalah tahiyyah mubarakah, salam yang penuh berkah, salam yang diajarkan dari haribaan Allah, salamnya ahlul jannah. Nah kalau ada orang di dunia ini, maaf saja, ketemu sama musim abus dan itu menjadi sifat permanennya, cemberut, nggak ramah, nggak, maka salah satu amal yang menghantarkan ke surga itulah ifsya'us salam, menebar salam. Dan salam itu satu paket dengan keramahan. Tidak mungkin orang Islam itu salamnya meluncur, diucapkan tapi mukanya abus, nggak enak itu. Atau demikian juga orang disalami dengan satu paket, yang nyalami itu sudah bagus, perangainya bagus, tapi jawabnya ketus. Itu nggak cocok. Jadi perhatikan baik-baik tentang masalah wajah. Ya, pesona orang muslim itu ada di wajahnya. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mendefinisikan akhlak yang bagus itu dikonsentrasikan pada 3 hal. Apa yang pertama? Basyasyatul wajh, badlun nada, wakaful adha. Kalau 3 hal ini ada pada seseorang, sudah layak orang itu dipuji, dia memiliki akhlak yang bagus. Kalau pujian itu tidak berbahaya baginya ya, tayyib. Wajah yang cerah ceria, menebar kebaikan dan menahan diri dari mengganggu dan menyakiti orang lain. Tayyib. Kemudian summa dzakara al-faidah fil iqbali alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedah untuk menghadapi orang ini. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu bisa jadi orang ini atau barangkali dia ingin membersihkan dirinya. Abdullah Ummi Maktum, seorang tunanetra, dia ingin bertemu Rasulullah SAW, dia ingin belajar darinya. Islam itu kalau diserap oleh seseorang, ajaran Islam ini kalau diserap oleh seseorang, maka orang itu berarti sedang memproses dirinya untuk bebersih. Tauhid ini ya, la ilaha illallah itu kalau diserap oleh seseorang berarti membersihkan dirinya dari syirik. Akhlak-akhlak yang bagus yang diajarkan dalam Islam ini kalau diserap akan menggusur akhlak-akhlak yang tercela. Maka bisa tentu bayangkan orang itu kalau benar-benar menyerap Islam akan mengorbit menjadi orang hebat. Menyerap itu bukan dalam arti hanya punya ilmu ya, tapi benar-benar sampai ke level yang tertinggi, amal. Orang itu kalau faham agama Islam ini kemudian diamalkan, luar biasa, akan menjadi orang hebat. Kalau kita bicara bersih, menjadi orang bersih. Kita itu kalau bicara bebersih jemaah sekalian, itu dimulai dari yang pokok dulu ya. Di sini beliau menafsirkan bebersih ini kaitannya dengan akhlak yang tercela. Ayatatahharu anil akhlaqir radilah wa yattasifu bil akhlaqil jamilah. Tahukah kamu bisa jadi atau barangkali orang ini ingin membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, yang rendahan, kemudian dia ganti dengan akhlak yang mulia. Ini salah satu aspek penting tazkiyah. Diri seorang muslim itu dijauhkan, dikikis, dibersihkan dari akhlak tercela, diganti dengan akhlak yang bagus. Tapi sebelum itu tentunya ya, yang lebih pokok lagi adalah akidahnya. Yang tadinya menyekutukan Allah, yang tadinya tidak percaya dengan ini itu, dia serap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia yakini. Sehingga akhirnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya dan yang lainnya. Baik. Kemudian kalau dikembangkan ya, ini namanya tazkiyah nufus ya. Mensucikan hati, disucikan dari kufur, disucikan dari syirik, disucikan dari nifak, kemudian disucikan dari akhlak-akhlak yang rendahan. Dah.
Berarti nanti kalau proses ini maksimal, akidahnya bagus, akhlaknya bagus. Ya. Islam itu mengajarkan bebersih, itu sampai urusan bebersih dari najis, ini berarti urusan luar. Barang-barang yang terkena najis itu bisa disucikan. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Seandainya, bayangin, seandainya barang-barang atau pakaian atau apa yang badan kita atau pakaian yang terkena najis itu tidak bisa disucikan, kita akan mengalami masyaqqah yang luar biasa. Ya. Iya, bayangkan ya. Alhamdulillah, barang-barang yang aslinya suci kalau terkena najis bisa disucikan, menjadi suci kembali. Ada lagi suci dari hadas. Ini tidak mungkin ada kecuali pada orang-orang beriman. Suci dari hadas, ada wudu, ada mandi. Kalau tidak ada air, kita ganti dengan apa itu namanya? Tayammum. Alhamdulillah. Ya, sampai bebersih hal-hal yang tidak najis sebenarnya, tidak kaitannya dengan hadas, tapi tidak yang kotor. Ya. Coba bayangkan, daerah-daerah yang sensitif, yang kalau tidak diperhatikan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak sedap. Itu sudah diberi perhatian khusus. 5 perkara termasuk fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 5 perkara termasuk sunnah. Fitrah itu artinya sunnah. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah din, agama. Ya. Satu lagi fitrah apa ya? Ada 3 pendapat itu. Yang satu saya lupa. Rasulullah mengajarkan apa 5 fitrah ini? Memotong kuku. Saya sebutkan tidak urut. Memotong kuku. Kemudian menggunting kumis. Wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Aslinya bulu ketiak itu dibersihkan dengan natf. Natf itu dicabut. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa kita lakukan, mungkin karena sakit kita tidak tahan, bisa dibersihkan dengan cara yang lain. Ya, wal istihdad. Istihdad itu apa? Mencukur dan membersihkan bulu-bulu sekitar kemaluan. Ini asli ajaran Rasulullah SAW. Dan khitan disebut oleh Rasulullah ini fitrah. Kalau kita terapkan pada diri kita, 5 hal ini benar-benar kita perhatikan, kita akan menjadi manusia sempurna. Ya, tapi kalau kita abaikan, bisa saja turun derajatnya ke level makhluk yang di bawah kita. Orang kukunya panjang-panjang, berarti kayak apa? Kukunya panjang-panjang itu kayak apa? Nah, minimal kayak kucing. Iya kan? Orang kalau kumisnya tidak diurus kayak apa? Makhluk yang kumisnya panjang apa? Lele. Nah, atau kadang-kadang dipelintir-pelintir jadinya kayak apa itu? Kayak apa? Kalajengking. Ini ketiak ini kalau tidak kita urus, apalagi kita itu masya Allah subuh kita kumpul baris rapat di saf salat, Jumatan dan yang lainnya. Umat Islam itu adalah umat yang selalu dihimpun dalam jamaah, sholat berjamaah, Jumatan berjamaah, Id berjamaah. Kalau ini kita tidak perhatikan, bisa saja orang yang ada di sekitar kita nggak nyaman. Tapi kalau ketiaknya bersih dan yang lainnya bersih plus harum, kemudian juga akhlaknya mulia, senyum sana sini tuh murah banget, enteng banget karena dia ingin mendapatkan ganjaran senyum. Masya Allah. Antum bisa bayangkan nih, hal-hal begini ini ikhwatal iman ya, jangan kita abaikan. Karena kapan lagi kita mengamalkan petunjuk begini ini kalau bukan sekarang? Kalau sudah mati lewat kesempatannya. Taib. Di sini beliau menekankan ya akhlak. Jadi bersuci itu membersihkan diri dari akhlak tercela, jadi akhlak yang terpuji, diganti dengan akhlak terpuji. Itu kalau didetailkan panjang ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ayyatadzakkaru ma yanfa'uhu. Dia ingin mendapatkan pelajaran yang bermanfaat untuknya. Fayamalu bidzalika dzikra, lalu dia mengamalkan
pelajaran itu. Inilah faedah terbesar dari dakwah, ya. Orang memberikan Rasul diutus untuk berdakwah itu supaya ajarannya itu diserap seseorang, diterima, kemudian diamalkan. Demikian juga orang-orang yang memberi nasihat. Orang memberi nasihat itu tidak iseng. Kalau orang itu benar-benar memberi nasihat kepada saudaranya sama muslim, ya, itu mestinya tulus. Benar-benar menginginkan saudaranya itu supaya menjadi yang baik. Ya. Dan antum bayangkan ya, kalau ada orang memberi nasihat, kemudian materinya itu diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin dia mengajarkan yang tidak baik. Tidak mungkin dia melarang yang baik-baik. Gak mungkin. Ajaran yang diajarkan dalam agama kita ini, yang tertuang dalam kitab suci kita dan As-Sunnah, itu pasti bagus-bagus. Mengajak, menasehati orang supaya menjadi hamba Allah, ya, menasehati orang supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, mendidik manusia ini, mengajari manusia supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Kalau punya istri diingatkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik. Kalau punya anak diingatkan sayangi anak-anakmu. Dengan tetangga berbuat baiklah kamu kepada tetangga. Tamu berbuat baiklah kepada tamu, muliakan tamumu. Itu diantara ajaran Islam. Jaga lisanmu, karena ucapan itu punya rasa. Masya Allah, ya kan? Kelola hartamu itu dengan baik supaya nanti tidak menjadi bencana bagi kamu di akhirat. Sehingga keberkahan harta itu bisa kamu nikmati di dunia sampai akhir. Bagus-bagus. Cuman anehnya, Rasul-Rasul yang datang untuk mendakwahkan Islam, ya, itu sebagian besar manusia tidak mau menerima kehadirannya. Bahkan banyak Rasul-Rasul itu yang dibantai atau dibunuh oleh orang-orang yang didakwah itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, meskipun satu orang, tapi dia ini benar-benar ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah, ingin mendapatkan pengajaran dari Rasulullah. Dia punya niat untuk membersihkan dirinya. Mestinya orang ini diprioritaskan. Sementara orang-orang yang sombong itu mestinya tidak perlu diberi perhatian sampai mengabaikan orang yang serius. Ya, karena ini memang tujuan daripada Allah mengutus Rasul, tujuan daripada orang-orang yang menebar dakwah, menebar nasihat, supaya ada yang menyerap dan akhirnya diamalkan. Ini yang seharusnya sekali lagi lebih diperhatikan. Adapun perhatian kamu kepada orang-orang kaya dengan harapan dia masuk Islam, kalau sudah terbukti dia itu memang tidak mau, tidak berkenan, sombong, menolak kebenaran, sekali lagi kalau dia begitu keadaannya, kamu tidak akan dituntut oleh Allah, karena tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan, ya. Jadi maksudnya jangan sampai habis konsentrasi kita itu menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ada kaidah begini, ikhwatal iman. Beliau mengatakan, fadalla hadza 'ala al-qa'idatil masyhura annahu la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhum. Ya. Janganlah perkara yang sudah jelas itu ditinggalkan karena perkara yang masih belum jelas. Abdullah ibn Ummi Maktum ini jelas-jelas butuh ilmu, sementara yang lain itu, yang tokoh-tokoh itu sombong, bahkan berakhir sampai mati dia sombong, ya, seperti Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan yang lainnya. Itu berakhir kematiannya tragis ketika perang Badr. Mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy ini terbunuh, kemudian dimasukkan ke sumur tua, diseret-seret jenazahnya, bangkainya dimasukkan ke sumur tua. Ya. Jangan kamu tinggalkan perkara yang sudah jelas hanya karena sesuatu yang belum jelas. Jangan kamu tinggalkan maslahat yang sudah nyata untuk maslahat yang belum jelas. Nah, ini kaedahnya. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, masya Allah, ya, masya Allah, kita akan bisa merengkuh sekian banyak kebaikan.
Alhamdulillah.